Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, UTBK Fisika tahun 2021. Ini adalah soal yang keempat ya Dek ya. Gas diatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap B Pascal dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan volume V1 sama dengan A meter kubik dan V2 sama dengan 4V1 ya. Tekanan tetap itu artinya isobarik. Nah, seperti adik-adik ketahui, ketika kita belajar proses termodinamika, ya, salah satu proses termodinamika itu disebut proses isobarik, ya, terjadi pada tekanan tetap. Dalam proses tersebut, gas menyerap kalor sebesar berapa joule? Nah, kalor ini yang ditanyakan. Simbolnya adalah Q, ya. Rumusnya adalah Q sama dengan V ditambah delta U. Ya, Dek ya, ini adalah hukum termodinamika. Jadi kalor itu sama dengan usaha ditambah perubahan energi dalam. Baik, sebelum kita lanjutkan, ketika kita berbicara tentang proses isobarik, nah nanti grafiknya kira-kira seperti ini, ya. Ini adalah grafik tekanan terhadap volume. Ya, kalau tekanan P satuannya Pascal, kalau volume V ini jelas ya, satuannya meter kubik. Nah, di soal diketahui ada sebuah gas ideal ya, gas diatomik mula-mula volumenya sama dengan A meter kubik. Nah, berarti di sini ya mengalami proses isobarik. Kalau isobarik berarti grafiknya itu berupa garis lurus mendatar. Ya, Dek ya. Ini adalah V1. Kemudian nanti yang di sini adalah V2. Diketahui V2 sama dengan 4 kali V1, berarti di sini 4A. Nah, ini terjadi pada tekanan tetap B Pascal. Ya, bisa membayangkan ya, Dek ya. Artinya di sini gas mengalami pemuaian. Ya, gasnya memuai dari A menjadi 4A, menjadi 4 kali semula. Nah, usaha itu akan bernilai positif ketika gasnya memuai. Ya, Dek ya. Nah, rumus usaha pada proses isobarik itu adalah W sama dengan P kali delta V. Ya, atau luas grafik PV. Nah, ini harus diingat-ingat ya. W sama dengan P kali delta V. Kemudian untuk delta U. Delta U itu adalah perubahan energi dalam. Ya, rumusnya adalah 3/2 NR delta T. Nah, N itu adalah jumlah mol. Kemudian R itu adalah tetapan gas ideal. Ya, 0,082 ya kalau di kimia. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu yang dialami oleh gas. Kemudian ingat, di sini gasnya adalah diatomik. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung perubahan energi dalam pada gas monoatomik. Ya, supaya kita bisa menghitung perubahan energi dalam pada gas diatomik, ya angka 3 ini harus adik-adik ganti dengan 5. Ya, Dek ya. Jadi istilahnya ini adalah derajat kebebasan. Nah, ini harus diingat-ingat. Jadi kalau monoatomik derajat kebebasan itu sama dengan 3, tetapi kalau pada gas diatomik ya, derajat kebebasannya itu sama dengan 5. Ya, sebenarnya macam-macam ya, nanti tergantung suhunya. Tapi di sini bisa kita anggap sama dengan 5. Oke, paham ya? Kemudian di soal ini yang diketahui adalah tekanan. Ya, Dek ya, sementara suhunya kan tidak diketahui. Jadi kalau kita bayangkan mestinya di sini ada T1, kemudian di sini ada T2. Nah, T1 dan T2 ini kan tidak diketahui. Nah, lantas bagaimana cara kita menghitung delta U? Ya gampang, kita menggunakan hubungan persamaan gas ideal. Jadi PV itu kan sama dengan nRT. Berarti kalau P kali delta V, ya Dek ya. Jadi P kali delta V nanti ya sama dengan N kali R kali delta T. Nah, ya kan? P kali delta V sama dengan NR kali delta T. Artinya delta U nanti rumusnya adalah ya delta U rumusnya adalah 5/2 kali P kali delta V. Ya kan? NR delta T sama dengan P kali delta V. Delta U sama dengan 5/2 NR delta T, ya berarti sama dengan 5/2 kali P kali delta V. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya enak, tinggal kita masukkan ke sini. Oke, berarti Q sama dengan V. Ya, V sama dengan P kali delta V. Kemudian delta U sama dengan 5/2 N, kok N?
5/2 kali P kali delta V. Nah, ya. Dua-duanya tandanya adalah positif. Ya. Yang pertama, usaha ini positif karena volumenya membesar memuai. Kemudian delta U ini positif ya karena jelas T2 lebih besar daripada T1. Ya. Baik, tinggal kita masukkan angkanya. Untuk P sama dengan B. Untuk delta V berarti 4A dikurangi A, ya kan, V2 dikurangi V1, ya Dek ya. Lalu ditambah 5/2 kali B, sekali lagi delta V 4A dikurangi A. Ya, 4A dikurangi A sama dengan 3A. 3A kali B ya sama dengan 3AB. Kemudian ini kan 3A, ya kan? 3A kali B 3AB. 3AB kali 5/2 ya sama dengan berapa? 15/2 AB. Nah, 15/2 itu kan sama dengan 7,5, ya kan? 3AB ditambah 7,5 AB sama dengan 10,5 AB. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi, untuk soal kita kali ini jawabannya adalah yang A. Ya, dalam proses tersebut gas menyerap kalor sebesar 10,5 AB. Baik, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Kemudian apa yang kita bahas ini bisa adik-adik pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Yang jelas harus tetap semangat.